Kalau dari sisi materi, ini adalah sebuah sikap bahwa dia mau mempersembahkan itu. Tetapi bukan hanya dari situ saja. Kalau saya mengatakan ada beberapa hal sehingga kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ada beberapa prinsip yang harus kita miliki sehingga kita bisa memberi yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita lihat saudara, hal yang pertama di dalam ayat yang pertama, apa yang terjadi di sana dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan kepada kita. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Yang pertama saudara, kita bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan adalah jikalau saudara sudah meresapi kelahiran Yesus, keberadaan Yesus senantiasa menyatu di dalam hati kita. Itu yang pertama. Kelahiran Yesus bukan saja pada momen Natal, tetapi kelahiran Yesus itu dimaksud di situ adalah munculnya hati ini selalu menyatu dengan Yesus. Makanya saudara, kalau Anda melihat Yesus dari sisi kelahirannya, pengertian lahir fisiknya, saudara nanti akan salah. Karena kenapa? Tidak heran agama lain bilang, oh orang Kristen Tuhannya lahir. Berarti kalau Tuhannya lahir, Tuhan mereka punya bapak. Saudara, itu kalau dari bahasa fisik ya. Tapi tahukah saudara, pengertian kata lahir dalam bahasa Yunani bukan berarti genetika sperma. Pengertian lahir dalam pengertian Yesus itu adalah genetika ilahi. Makanya disebut geneo. Artinya apa saudara? Perubahan Allah yang ilahi menjadi sama dengan jasmani. Itu kelahiran. Dan perubahan yang ilahi ini datang ke jasmani yang disebut dengan Immanuel, Allah beserta kita. Di dalam hati ini ada kontak terus dengan Yesus. Inilah yang pertama dilakukan oleh orang Majus. Orang Majus bukanlah orang yang mengenal Tuhan seperti orang Israel. Orang Majus bukanlah yang tahu sekolah teologi, saudara. Orang Majus itu adalah orang ahli bintang. Dia adalah seorang yang tahu ilmu tentang alam semesta. Jadi pergerakan bintang di langit sana dia tahu seperti apa untuk menunjuk akan adanya hal yang besar. Adanya peristiwa yang besar, akan adanya perkara yang besar. Dan termasuk ketika Yesus lahir, karena mereka melihat sebuah bintang yang aneh berjalan terus, lalu mereka ikuti, pelajari. Dari pelajaran itulah akhirnya mereka tarik satu sikap, berarti ada sosok orang besar lahir di muka bumi ini. Ada seorang yang ajaib, yang luar biasa, yang tidak pernah seperti ini lahir di muka bumi ini. Saudara, karena di hati mereka ingin menemukan sosok yang besar itu, maka disitulah mereka ingin meneliti. Bukan dengan berdasarkan Alkitab, bukan saudara. Mari kita lihat nanti ada sebuah perbedaan orang yang mengenal Tuhan, tapi belum tentu ketemu Yesus. Tetapi orang yang tidak mengenal Tuhan, dia betul-betul ketemu Yesus. Kenapa dia ketemu sama Yesus? Karena dia ingin melihat suatu perkara yang besar. Dia pelajari, dia betul-betul perhatikan seperti apa ini orang yang besar ini. Kadang kita kalau mencari Yesus di dalam ibadah atau di dalam Natal seperti ini, saudara, jujur, kalau kita mau presentasikan, seringkali dominannya kita di dalam merayakan Natal udah apa? Ada door prize enggak? Kira-kira nanti baju saya seperti apa?
Penampilan ibadahnya bagaimana? Pengkhotbahnya undangan enggak? Tempat ibadahnya itu ber-AC atau enggak? Ada yang bilang ada makanan enggak? Kalau bisa lain kali Natal nggak perlu makanan. Jujur saya ingin begitu satu kelas. Nggak perlu makanan, saudara. Nggak perlu dekorasi. Murni hati kita mau mencari Tuhan. Amin. Orang Majus ini, dia tidak pernah tinggal di bait Allah. Dia tidak pernah tahu itu namanya Alkitab. Orang Majus ini dia tidak pernah tahu itu seperti apa itu Tuhan. Tapi ketika dia tahu alam semesta ini berbicara, dan di dalam alam semesta ini mereka tahu ada orang besar yang perlu kita perhatikan. Di mana orang besar ini lahir sekarang? Pada saat itulah mereka lihat bintang itu dan berjalan. Mereka berjalan bukan hanya sekedar meneliti kepintaran, bukan sekedar knowledge, bukan hanya sekedar supaya dia dapat S1, S2. Tetapi dia berjalan dengan kelelahan, dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati dan jiwa terus. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Ayat yang kedua dikatakan, dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang. Ngapain, saudara? Kami datang hanya untuk menyembah Dia. Orang Majus bukan hanya untuk ilmu bertemu dengan Yesus. Banyak orang Kristen ketemu sama Yesus hanya untuk ilmu, untuk doktrin, untuk gereja. Oh, kalau doktrin saya seperti ini, doktrin kamu seperti itu tidak bagus. Itu saya mau katakan orang Majus. Bukan orang Majus. Kalau orang Majus dia tidak pandang bulu. Orang Majus mau belajar terus merendahkan diri. Kalau dilihat, saudara, dari bahasa sekarang terhadap orang Majus, itu ilmuwan yang kalau disejarahkan sekarang profesor perbintangan. Saudara, orang-orang yang seperti ini nggak perlu diajari lagi, saudara, karena dia intelektualnya luar biasa. Sekarang banyak orang Kristen pintar, tapi pintarnya kebelengar. Tahu Alkitab, tapi tidak ada sikap untuk menyembah Tuhan. Malah terkadang dia tahu Alkitab hanya untuk membela dirinya. Dia bilang begini, Pak Pendeta, kita kan manusia berdosa. Jadi kalau kita manusia berdosa kan kasih Tuhan besar. Jadi kalau kita berdosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Benar nggak ayat itu, saudara? Benar nggak? Benar. Tapi terkadang itu kamuflase, saudara, berselimut di dalam firman Tuhan akan kesalahan. Hati-hati, saudara, di zaman sekarang ini ilmu si ular tua yang pernah menjatuhkan si Adam dan Hawa itu dia memakai firman Tuhan. Nah, kalau saudara tidak mau rendah hati belajar firman Tuhan, saudara akan salah mengertikan firman Tuhan. Karena kenapa? Si Adam dan Hawa jatuh dan iblis menjatuhkan dia. Iblis pakai firman Tuhan. Kata Allah, buah ini boleh kamu makan. Ya memang, saudara, Tuhan juga bilang bahwa buah itu boleh dimakan. Tetapi hanya buah yang di tengah-tengah ini. Jangan kau makan. Dia memakai firman Tuhan. Datang lagi, iblis bilang lagi. Sebenarnya bukannya tidak bisa. Cuman, kamu nanti bisa seperti Allah ketika kamu makan buah ini. Karena manusia maunya seperti Allah, saudara. Manusia maunya sempurna menurut pikirannya. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Wah, kalau saya makan buah ini, saya seperti Allah. Kerohanian saya luar biasa. Dua-dua saya seperti ini. Lebih dahsyat. Tapi tanpa dasar yang benar, saudara, akhirnya apa yang terjadi? Dia melakukan itu dengan dasar-dasar yang salah. Saya mau katakan kepada saudara, ketika Yesus juga dicobai di padang gurun, iblis menjatuhkan